dalam adat istiadat Toraja ada istilah mak parampo. Dulu sebelum ada agama Kristen di Toraja, mak parampo itu yang sama dengan mak rampanan kapak itu sudah dinyatakan resmi setelah laki-laki datang melamar dan kemudian membahas tentang syarat-syarat lamaran. Antara lain syarat-syarat lamaran itu pertama ada bahasa Toraja namanya pangan. Pangan itu terdiri dari pinang atau kalosi, kemudian dan kelengkapannya. Makna pinang dan siri itu adalah tandanya bahwa pinang itu dibahasakan begini, kalosi ponusina. Jadi laki-laki datang itu betul-betul penuh hati. Tidak ada 0,1%, tidak ada. Penuh hatinya datang. Nah, bolu si tamu urana, siri, yang urat daunnya itu ketemu, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan, khususnya calon pengantin itu bertemu betul-betul sepaham. Makanya pinang itu dan siri itu tidak disorong atau tidak diserahkan sebelum lamaran diterima. Nanti lamaran diterima, pintu dibuka baru diserahkan. Ya, karena itu menandakan si tamu urana, uratnya ketemu. Jadi bahasa sudah ketemu. Nah, kemudian di dalamnya ada kapur siri. Kapur siri itu putih. Putih itu menandakan bahwa orang yang datang ini orang yang hatinya putih. Dan perempuan yang dilamar ini perempuan yang suci. Kalau janda dan duda melamar itu tidak boleh bawa kapur. Tidak pakai kapur. Cuma kalau sih saja dengan siri dan tidak pakai kapur. Nah, kemudian kalau ada tembakau yang pakai sugigi itu bahasa Toraja, karena dari semua yang ada itu yang paling harum di dalamnya adalah tembakau. Jadi makanya dikatakan dalam bahasa Toraja, tambako digirik galang pak ronting atau bamba puang, mak bau pang den dadina busarung ugaragana. Nah itu dia. Jadi harum. Jadi dia datang dengan hati yang harum ya kedatangan. Lagi dibahas juga mengenai masalah pengikat pemersatu dari perkawinan itu, yaitu tanah. Dalam bahasa Toraja tanah. Tanah itu pengikat perjanjian kawin dalam adat Toraja di masa lalu sebelum ada agama Kristen. Jadi tanah itu terdiri dari empat tingkatan. Tanah bulawan atau emas itu jaminannya 24 ekor kerbau lengkap. Ada dari kerbau bonga, balian kalau Toraja Utara, pudu, todi, sampai sambau lengkap 24. Nah itu bangsawan atau toparinge atau tomakaka ya, atau kalau di lu ini namanya opu andi begitu ya. Kemudian ada tanah basi. Tanah basi ini 12 ekor. 12 ekor ini tidak harus lengkap. Ya, tidak harus lengkap. Dilihat juga dari neneknya. Kalau neneknya pernah di pesta lengkap, ya dia harus pakai tanah bulawan. Kalau belum pernah neneknya di pesta 24 ekor, jangan coba-coba pakai tanah bulawan. Harus 12 ke bawah. Ya, 12 ekor pasangan kerbau. Kemudian tanah ketiga yaitu tanah karurung. Karurung itu sejenis kayu kulit kulit kelapa atau sejenis kulit pohon ijo yang keras, lebih keras dari kayu. Nah itu hanya 6 ekor kerbau. 6 ekor kerbau. Itu tidak perlu lagi dipertanyakan apakah dia pernah pesta neneknya atau orang tuanya lebih dari itu. Itu masyarakat umum namanya. Bahasa Torajanya bulo dia apa. Kemudian yang berikut tanah kuakua. Tanah kuakua itu sama dengan masyarakat yang paling di bawah stratanya dalam adat Toraja. Itu hanya 2 pasang. Ya, 2 ngayoka istilahnya, 2 pasang. Tadi yang dibilang tanah itu kapan dibayarnya itu? Nah, tanah itu dibayar apabila salah satu dari
pengantin itu melanggar hukum adat. Jadi itu hukum adat. Tapi dia covenant, tanpa tulis, dia lisan ya, covenant. Jadi semacam dia konvensional yang mengikat perkawinan itu. Nah, misalnya pergi selingkuh yang laki-lakinya, maka dikenakan sanksi itu. Tapi kalau dia kembali bertobat dan perempuannya mengampuni, maka sanksi tidak berlaku. Jadi terkadang ada orang Toraja yang tidak paham ini. Dia kira begitu melanggar, pokoknya kena. Oh enggak. Jadi misalnya perempuannya yang melanggar, kena denda 24 ekor. Tapi perempuannya sadar, digembalakan, kembali lagi, diterima, enggak jadi. Dan kalau perempuannya kembali lalu laki-lakinya enggak mau muka saya, laki-lakinya lagi yang kena denda. Begitupun sebaliknya. Itulah tanah. Nah, itu makna dari tanah. Ya. Dan ini sudah hasil penggalian riset dari adat Toraja.